Rani, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu ini seharusnya bahwa ketika aku harus percaya itu, bahwa kau tidak mencintaiku. Kau bisa sembunyikan wajahmu dari dirimu sendiri, tidak dariku. Aku tahu kenapa kau melakukan ini semua. Kau pikir hanya ada satu cara untuk memisahkan Raja dan Rani, yaitu dengan menikahkan Rani dengan Jivan. Dia akan berada di dekatmu, tapi tidak di sisimu. Tetapi Raja, aku tidak ingin berada di dekatmu, aku ingin bersamamu. Impianmu bagaikan kaca itu. Sebuah kaca. Dalam satu pukulan saja akan pecah. Walaupun cerminnya pecah, Raja, itu tidak akan berhenti untuk menunjukkan kebenaran. Lihatlah, setiap kepingan cermin ini menunjukkan bahwa Raja dan Rani tidak bisa dipisahkan. Raja, kenapa kau memaksaku untuk pergi darimu? Kenapa, Raja? Kenapa? Aku memaksamu untuk pergi dariku karena aku tidak pernah mencintaimu. Itu bohong. Itu benar, Rani. Aku tidaklah mencintaimu sama sekali. Dan seharusnya kau juga tidak mencintai aku seperti ini. Jika kau mendekat kepadaku, maka kau pasti akan selalu terluka. Aku dan kebahagiaan tidak akan pernah bisa bersatu. Aku bukanlah pasangan yang cocok untukmu. Aku bukan apa-apa. Siapa yang memberimu keputusan yang benar? Apa yang baik dan buruk untukku, Raja? Aku telah memutuskan keputusan yang baik untukmu karena kau. Dan karena apa? Ada apa, Raja? Kenapa kau diam? Siapa aku bagimu? Kau adalah temanku. Raja, perjalanan dalam setiap hubungan itu tidaklah mudah. Bahkan hubungan kita. Tetapi jika kita bisa melewatinya bersama setiap pembatas, aku bisa melakukannya apapun untukmu, Raja. Kau bilang kau cinta padaku, kan? Kau bisa mengorbankan apapun untukku, benar? Apa yang kau inginkan? Bukanlah mengorbankan kehidupan. Aku ingin kau menikah dengan Jivan. Baiklah. Jika itu adalah maumu, temanku, maka aku akan menikah dengan Jivan. Tapi kau harus berjanji kepadaku, Raja. Kau akan menjadi bagian dari pernikahan ini. Aku akan menikah ikuti semua ritual dan perjanjian di depan matamu. Aku akan genggam tangan Jivan. Dan kaulah orang yang akan menempatkan tanganku di tangan Jivan. Kau orangnya, Raja, kau! Berjanjilah.
Aku berjanji padamu. Ini terlalu mudah untuk memberi janji, Raja. Tapi tidak semudah dengan menepati janjinya. Karena aku tahu bahwa kau sangat mencintaiku. Kau akan menghentikan pernikahan ini. Kau tidak bisa melihat aku bersama orang lain. Dan ini bukan aku. Takdir yang aku punya. Dengan semua cintaku yang ada, Rajveer Singh. Baiklah, kita mulai. Tetapi ini tidak akan berhasil. Kau menjadi satu dengan Raja. Dan kau berbohong kepadaku, Jeeves. Tidak, Rani. Itu Raja. Aku merasa sangat malu. Sudah seharusnya kau merasa malu. Kedua saudaramu berpikir bahwa hidupku adalah sebuah permainan. Tapi hasil dari permainannya, dengan menang atau kalah, dan kau yang menang, Jeeves. Aku sudah memberitahu Raja bahwa aku sudah siap untuk menikah dengannya. Menikah? Tapi aku tidak mencintaimu, Jeeves. Dan tidak akan bisa juga. Aku telah setuju untuk menikah denganmu. Karena aku tahu Raja sangat mencintaiku. Dan dia tidak akan bisa melihatku bersama dengan orang lain. Kau sudah membuat kesalahan. Kau yang membuat kesalahan, Jeeves. Permainannya sudah dimulai. Antara aku dan Raja. Jeeves, kau adalah teman baikku. Aku tidak ingin menyakitimu. Kau harus meninggalkan permainan ini. Bilang pada Raja bahwa kau tidak mau menjadi pionnya. Cukup, Rani. Cukup. Hanya karena aku tidak mengatakan apapun kepadamu, Rani, bukan berarti kau seenaknya akan mengatakan apapun yang kau mau. Dan apa yang kau maksud dengan permainan? Ini mungkin permainan untuk Raja, tapi untuk Rani, kau adalah hidupku. Aku sangat mencintaimu, Rani. Dan aku akan menikah denganmu. Kita akan hidup bersama. Untuk selamanya. Dia itu hanya seorang pelayan. Itu pun bukan statusnya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Apa kau mengerti? Bagaimana jika nenek sudah mengatakan hal yang sama tentang dirimu? Memang benar kalau Rani telah lahir dari keluarga miskin. Dan dia tidak punya uang, kekayaan, emas ataupun perunggu. Tapi dia punya harga diri. Dia berhati emas. Itu yang membuatnya kaya daripada kita yang memiliki harta berlimpah seperti ini. Dia kehilangan keluarganya saat dia masih kecil dulu. Dia mengerti nilai keluarga dan dia tidak akan membuatnya terpisah. Benarkah? Bila perempuan itu baik-baik saja, kenapa kau tidak menikahinya?
Kenapa kau menikahkannya dengan Jivan? Aku bilang dia baik-baik saja. Aku tidak bilang kalau dia akan baik-baik denganku. Aku akan menikahkan dia dengan Jivan. Karena Jivan juga mencintai dia sepenuh hatinya. Dalam sebuah rumah tangga kerajaan, seorang anak adalah simbolnya. Cobalah lihat mereka sebagai manusia. Iya, Yang Mulia. Sebenarnya Rats baik-baik saja. Jivan sangat mencintai Rani. Cinta, cinta, cinta. Aku tidak mengerti kenapa merpati ini mulai bersarang di dekat kita. Kau mau apapun atau melakukan apapun agar pernikahan ini tidak terjadi. Kau mengerti? Ayah, pernikahan terlaksana jika ayah menyetujuinya. Dan jika ayah mengatakan tidak setuju, maka apapun tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Kau lihat bagaimana dia berkelakuan buruk? Apa kau melihatnya? Tapi kau selalu mengusulkan dia menjadi raja. Kau telah mengasuhnya dengan baik sekali. Bagus sekali. Ceritaku tidak akan selesai dengan mudah. Ayah sering mengatakan, sampai ini tidak bahagia, ini tidak akan berakhir. Pada saat ini, Ibu Suri, itu kau di jam segini? Ayo, silakan masuk. Aku tidak mau masuk. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di rumah ini lagi. Aku sudah mengatakan itu sekarang. Kau harus mengerti bahwa menjebak raja tidak akan berguna. Tapi aku harus terima bahwa kau kehilangan semua tantangan. Tapi tidak keberanianmu. Kau bahkan lebih kuat daripada magnet untuk kehidupan sang raja. Dan kau juga akan menyedot darah sampai tetes penghabisan. Karena itulah yang akan kau lakukan di sini. Sihir ini tidak akan bekerja untukku, Rani. Dengan ini kau menjebak rajaku. Dan setelah itu kau akan permainkan hidupnya. Kau tidak menyesal, kau bahkan bertekad untuk menghancurkannya. Kau juga akan menghancurkan kehidupan cucuku yang lainnya, Rani. Ibu Suri, tolong tenanglah. Nenekku sedang kurang sehat, dia sedang tidur sekarang. Oh, panggil nenekmu sekarang juga. Di mana dia? Aku juga ingin melihat orang yang mengatakan kau untuk tenang. Manusia seperti apa dia itu? Cukup! Kau bisa bicara apapun tentangku, tapi aku tidak bisa mendengar sesuatu yang melawan nenekku. Sebelum kau melempar lumpur kotor di jalanan, dia telah membawaku dan mengajariku tentang nilai kehidupan. Sekarang pergilah dan tanyakan kepada cucumu. Aku tidak ingin bertanya siapapun dan apapun. Aku tahu apa yang terjadi dan kenapa terjadi. Kau melihat cincin ini kan? Lepaskan cincin ini sekarang juga. Lepaskan.
Bukankah kau menginginkan harta? Benar kan? Ambillah. Cincin ini sangat berharga. Kau tidak akan bisa mendapatkannya. Walaupun dalam hidupmu yang ke-7 kali, Rani. Ambillah. Siapa yang datang? Ada apa, Rani? Tidak ada. Aku harus menyelamatkan Rani. Raja, kenapa kau melakukan ini kepadaku? Kenapa? Ibu, apakah semuanya baik-baik saja? Jika hubungannya tidak baik, bagaimana bisa hadiahnya menjadi baik, Raja? Ibu, kita sudah membicarakan semua ini. Sekarang, semua ini terjadi demi kebaikan kita semua. Tapi, Nak... Ibu, semua persiapan sudah lengkap? Sudah, Nak. Ayo, Bu. Kau tidak akan kemana-mana dengan hadiah itu. Kau adalah istriku. Apa kau tidak akan taat denganku? Ada keinginan di atas, dan di atas harapan suami. Sebelum kematian Nargeswari, telah ada Jivan di dalam hidupku. Hari ini hari yang paling besar dalam hidupnya. Dan aku akan mendukungnya. Aku beritahu untuk yang terakhir kali. Tapi kalau kau tidak mau mendengarkan aku, maka kau harus membayar harga yang mahal untuk itu. Khususnya untuk Rani. Nenek tidak tahu apakah yang terjadi itu benar. Pernikahan, ritualnya. Nenek, apapun kejadiannya itu benar. Untuk datang mendekat adalah satu cara untuk menjauh. Ketika aku pergi, ayah pergi, Raja akan mengerti betapa dia mencintaiku. Dia akan menghentikan pernikahan ini. Nenek tidak tahu. Nenek pikir ini tidak benar. Kau bahkan belum mengatakan pada nenek siapa yang datang tadi malam. Nenek, masalah tadi malam itu sudah selesai. Hari ini hari baru dan ada hadiah yang datang. Apa kau pikir yang kau lakukan itu sudah benar? Nenek, aku percaya kepada cintaku dan kepercayaanku tidak akan hilang. Ayo pergi.
Ibu, segalanya tentang Rani, keluarganya dan juga dunianya, neneknya. Itulah dia. Yang mulia, yang mulia! Kau baik-baik saja? Iya. Aku seperti mengenal dirimu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak pernah. Aku pasti mengingatnya jika kita pernah bertemu. Raja dan Jivan belum mengatakan padaku tentang siapa orang tua mereka. Apa maksudnya Ratu tidak tahu bahwa Raja dan Jivan adalah anak dari Kaal? Dan Kaal yang telah merenggut segalanya dari Ratu. Hal ini suatu saat pasti akan terungkap. Dan ketika itu terungkap, akan jadi apa hubungan ini? Akankah bijak hubungan ini terus berlanjut? Mari kita lanjutkan acaranya ya. Pertama biar aku menyelesaikan pemberian dulu. Ya, silahkan. Duduklah. Terima kasih. Tunggu. Aku tahu tempat ini. Di dalam kepalaku. Tapi, akankah kau mendengarkan harapanku? Kita melakukan ini untukmu. Nenek ingin kerudung ini dipakaikan kepadaku. Jadikanlah teman terbaik dalam hidupku, Raja. Dia telah berjanji untuk menikahkan kami. Harus menepati ritualnya.
Raja, ambillah ini. Rasakan manisnya. Janjimu telah dipenuhi. Tapi aku selalu memiliki keyakinan kepada cintamu. Ibu, Nenek, semua ritual telah diselesaikan. Haruskah kita panggil pendeta untuk memutuskan tanggal pernikahan? Itu tidak perlu, Jivan. Aku sudah menentukan tanggal pernikahan kalian. Besok adalah hari yang sangat baik. Dalam setiap perayaan, kenapa harus menundanya? Tidak. Kenapa tidak, Rani? Jeeves, setiap perempuan punya harapan untuk pernikahannya. Aku juga punya permintaan. Beberapa impian mungkin tidak terpenuhi. Tapi aku ingin memenuhi sisanya. Aku ingin pernikahanku selesai dengan semua upacara dan ritual. Itu membuatku menyaksikan semua upacara dan ritual di pernikahan Rani dan Jeeves akan selesai dengan sempurna. Kalian semua akan hidup bahagia. Untuk 7 hari ke depan, aku akan mengingatkanmu bahwa setiap harinya betapa aku mencintaimu, Raja. Aku hanya akan mencintaimu. Nenek. Kami harus pergi sekarang. Jaga dirimu ya. Salam. Ratu Ambika, Ibu Suri meninggalkan cincin ini di rumahku karena kesalahan. Ibu Suri sudah pernah ke sini. Apa Ibu Suri tahu anak siapa sebenarnya Rani ini? Berikan itu kepadanya. Apa maksud pelayan murahan itu mengembalikan cincin ini padaku? Rumah itu sangat sempit. Aku menaruh beberapa keju lembut. Tapi dia tidak menginginkan keju lembut itu. Dia menginginkan kunci dapur. Dia adalah orang luar, tapi kau... Kau keluargaku. Kau istri dari Raja Gaal. Beraninya kau melawanku dan harapan rajamu. Ibu Suri, apakah kau keberatan dengan pernikahan ini? Keberatan? Ketika hubungan datang bersama seseorang untuk melihat statusnya. Raja dan Jivan mungkin sudah lupa. Tapi aku masih ingat. Ada beberapa pekerjaan yang diambil untuk keluarga kerajaan Amerkot dan statusnya akan aman. Hah? Itu berarti Ibu Suri masih berpikir kalau Rani hanyalah pelayan biasa. Dan Ibu Suri belum tahu siapa Rani yang sebenarnya.
Jivan, di kotak ini ada perhiasan dan uang. Kau simpan ini, bawa Rani dan juga neneknya ke suatu tempat yang jauh dari sini. Jauh dari Amerkot. Mumbai atau Kolkata dimanapun jauh dari sini. Tapi kenapa? Karena tidak ada yang menginginkan Rani untuk datang ke istana ini. Tapi ibu, aku... Dengarkan ibu, nak. Dengarkan ibumu. Apa kau percaya pada ibu? Apa ibu ingin melihat kau sedih? Apa kau bisa melakukannya untuk ibu, walaupun aku bukan ibu kandungmu? Setelah ibuku meninggal, maka uruslah diriku. Dan aku juga memanggilmu ibu. Aku punya satu permintaan. Setelah pernikahanku selesai, aku dan Rani akan meninggalkan Amerkot. Maka pergilah, nak. Dan satu lagi. Apa, Bu? Raja tidak boleh mengetahui tentang ini. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Kenapa ibu melakukannya? Ibu melakukan ini hanya untuk kebaikanmu, Raja. Kau tidak akan mungkin bisa melihat Rani perlahan menjadi pasangan hidupnya Jivan. Dan apakah ibu pikir aku tidak bisa melihat Rani lagi? Apakah aku akan bisa menerimanya atau tidak, ibu? Aku ingin ada jarak antara aku dengan Rani, tapi tidak mengirimnya jauh dariku. Pengantinnya sudah datang. Pengantinnya sudah datang. Sawaria, 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 Sawaria. Jangan lakukan ini. Apa kau yakin mau melakukan semuanya ini, Dovi? Kalau kau melanjutkan semua ritual ini, kau mungkin tidak sanggup menanggungnya.
Oh dewa, apakah ini pertanda buruk? Hentikan pernikahan ini, Raja. Tujuan pernikahan untuk mencintai. Ini mustahil untuk mengembalikannya. Tapi tidak jika tujuannya tercapai. Jangan menjaga jarak dariku, Raja. Karena aku tidak bisa mengembalikannya. Air matamu keluar dari kedua matamu, Raja. Dan kau mengatakan kau tidak mencintaiku. Kau ketakutan lihat warna ini, Raja. Warna ini tidak permanen, Raja. Tapi jiwaku telah bercampur dengan jiwamu. Bagaimana kau bisa memisahkannya, Raja? सवाल अधूरे जवाब अधूरे वो ख्वाब भी अधूरा रह गया गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया Apa yang kau lakukan, Jeeves? Aku ingin kita menjadi satu, Rani. Jadi tidak akan ada satupun bayangan jatuh kepadamu. Masih ada waktu, Jeeves. Hentikan pernikahan ini. Kau terbawa suasana dengan kata-kata Raj. Dia tidak menepati pertemanannya. Dia orang yang sangat menyedihkan, berpura-pura menjadi teman. Aku tahu, Jeeves. Dia menempatkan cinta menjadi persahabatan. Dan kau sebaliknya, Jeeves. Tapi aku yakin kepada Raja, dia yang akan menang. Apa maksudmu, Jivan? Maksudku, sampai Raja dan Rani mencintai satu sama lain, kita tidak bisa membuat mereka bersatu. Walaupun jika mereka mau. Jika kita mencintai orang yang kita cinta, maka kita butuh. Raja dan Rani jatuh cinta. Ini warna cinta, Jeeves. Ketika ini dipakai,
ini tidak akan bisa dihapus.